Untuk memahami realitas kehidupan, sebagaimana telah diungkap biologi molekuler, kita harus memperbesar sel 1000 juta kali hingga diameternya 20 km dan menyerupai kapal terbang raksasa yang cukup besar untuk menutupi kota besar seperti London atau New York. Apa yang kemudian kita saksikan adalah sebuah bangunan dengan kerumitan tak tertandingi dan desain adaptif. Pada permukaan sel ini, kita akan melihat jutaan lubang, seperti rongga penghubung pada sebuah pesawat antariksa raksasa, membuka dan menutup untuk memungkinkan arus pengiriman barang yang terus-menerus ke dalam dan keluar sel. Jika kita memasuki salah satu lubang ini, kita akan mendapati diri kita berada dalam sebuah dunia berteknologi paling canggih dengan kerumitan yang menakjubkan. Mari kita telusuri pemisalan pesawat ruang angkasa Profesor Denton ini dengan melihat sel yang rumit dan sempurna secara lebih dekat. Perjalanan kita diawali dengan hormon yang mencari sel yang sesuai untuk dirinya. Ketika hormon mendekati sel, pertama-tama ia mencari pintu yang dapat dimasukinya. Pintu-pintu sel bekerja secara teliti. Setiap molekul berhenti dan diperiksa oleh pintu ini untuk memastikan apakah ia bermanfaat bagi sel atau tidak. Pintu-pintu ini terbuka hanya bagi molekul yang bermanfaat. Jika benda berbahaya, seperti virus, mencoba memasuki pintu sel, keadaannya akan berbeda. Pintu sel meneliti benda ini, lalu menyimpulkan bahwa ia berbahaya, dan lalu menolaknya. Ketika memasuki sel, kita jumpai sebuah teknologi dan kerumitan menakjubkan, sebagaimana penjelasan Profesor Denton. Ketika hormon memasuki pintu, ia dengan segera dikendalikan oleh protein khusus yang melakukan pekerjaan sel. Protein ini disebut enzim. Jika diperlukan, enzim akan segera mengaktifkan hormon yang baru datang ini. Jika tidak diperlukan seketika, hormon diletakkan di ruang penyimpanan dalam sel, yakni aparatus Golgi.
Sejumlah molekul, seperti insulin yang membawa molekul gula, terlalu besar untuk dapat melewati pintu sel. Sel memiliki perangkat yang dirancang khusus untuk molekul besar tapi berguna ini. Sel menjulurkan belalai khusus di luar membrannya untuk menangkap insulin. Insulin dari luar ditarik ke dalam sel oleh belalai ini. Sudah tentu, sel tidak lupa pula memeriksa keamanan hormon ini secara teliti. Setelah berada di dalam, enzim pengangkut dengan hati-hati mengambil molekul gula yang ada pada insulin. Enzim membawa molekul gula yang diterimanya dari insulin ke mitokondria, yakni pusat pembangkit energi dalam sel. Tugas mitokondria adalah memecah molekul berisi energi yang diterimanya dan mengolahnya agar dapat digunakan sel. Molekul ATP dihasilkan melalui reaksi sangat rumit dalam mitokondria. Paket energi ATP ini disalurkan ke ruangan-ruangan yang sesuai dalam sel dengan cara kerja yang sempurna. Saluran khusus bernama retikulum endoplasma mengatur pengangkutan dalam sel. Inti sel menyerupai pusat pengolahan informasi raksasa. Ini adalah otak dari sistem rumit dalam sel. Di dalam sel terdapat sejumlah kromosom, masing-masing merupakan bank data raksasa. Kromosom tersusun atas untai rantai ganda DNA. Keseluruhan rancangan dari semua sistem dalam sel hingga bagian terkecilnya dikodekan dalam rantai DNA ini. Rantai DNA menyerupai untaian rantai spiral yang tersusun atas 4 molekul yang berbeda. 4 molekul berbeda ini sesungguhnya adalah urutan abjad yang tersusun atas 4 huruf. Dengan menggunakan abjad ini, sejumlah besar informasi yang mampu memenuhi ratusan jilid ensiklopedia ini dikodekan dalam molekul DNA.
Sistem pengkodaan ini berisi petunjuk lengkap pembuatan ribuan enzim dan protein yang berbeda yang diperlukan di dalam sel. Rancangan pembentukan semua molekul organik di dalam sel tercatat dalam DNA dengan sangat rinci. Pembuatan molekul organik seperti protein dimulai dengan pencarian gen yang berisi informasi yang diperlukan pada DNA dalam kromosom. Enzim khusus yang bertugas melakukan pekerjaan ini membuka DNA layaknya sebuah resleting. Sekelompok enzim lain datang dan membuka rantai ganda DNA. Enzim lain mendatangi salah satu rantai yang terpisah ini dan dengan cepat membaca serta membuat salinan data yang dikodekan di sini. Kini, salinan sempurna dari rencana produksi pada DNA tersebut telah dihasilkan. Setelah penyalinan selesai, enzim menutup rantai DNA dan mengembalikannya pada keadaan semula. Salinan dari DNA ini disebut RNA messenger. RNA messenger berisi rencana pembuatan protein yang diperlukan oleh sel. Pembuatan protein ini sendiri dilakukan di bagian lain dalam sel. Bagian ini yang dapat kita sebut sebagai pabrik dalam sel adalah ribosom. Terdapat suatu sistem produksi sempurna dalam ribosom. RNA messenger masuk melalui salah satu ujung ribosom dan perlahan-lahan bergerak maju. Dalam pada itu, molekul pengangkut yang disebut RNA transfer membawa asam amino, yakni bahan pembentuk rantai protein, menuju ribosom dalam keadaan utuh dan dengan urutan yang tepat. Asam-asam amino yang dibawa ke sini bergabung dalam urutan yang tepat sesuai dengan kode pada RNA messenger. Pada saat RNA messenger bergerak maju, asam amino yang sesuai dengan data yang dikodekan padanya ditambahkan pada rantai tersebut. Hasilnya adalah sebuah protein baru. Kesalahan kecil dalam urutan asam amino akan menyebabkan protein yang dihasilkan ini menjadi tidak berguna. Tetapi, kesalahan seperti ini hampir tak pernah terjadi. Setelah proses pembuatan selesai, protein meninggalkan ribosom untuk memulai tugasnya. Seluruh proses luar biasa ini berlangsung bukan di suatu tempat yang jauh, melainkan dalam tubuh Anda sendiri. Proses yang telah disederhanakan ini sebenarnya jauh lebih rumit dan terus-menerus berlangsung di setiap sel dalam tubuh Anda yang tersusun atas 100 triliun sel. Sel yang dianggap sebagai sebuah gumpalan kecil sederhana yang terbentuk dari kombinasi karbon oleh para perumus teori evolusi, ternyata memiliki